Oke, udah ya. Udah ke record. Sip. Oke, jadi selamat sore teman-teman semua. Makasih udah berkenan join untuk kita diskusi ya. Jadi kita diskusi maksudnya adalah untuk mengadakan semacam dialog antar agama, dialog sederhana gitu. Jadi nanti di sini kita bakal diskusi gimana pandangan dari setiap keyakinan mengenai beberapa hal gitu ya. Oke, mungkin bisa langsung aku mulai ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita pengen tahu nih, mungkin bisa dimulai dari Krishna dulu sebagai perwakilan Kristen Protestan. Apa sih ajaran pokok dalam agama Kristen itu? Dan mungkin ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan gitu selama mungkin beribadah atau dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa dimulai dari Krishna. Monggo. Oke, aku pertama banget ya. Makasih buat kesempatannya dari Ian. Sebelumnya teman-teman mungkin apa yang bakal aku sampaikan nggak bakal se-perfect itu, tapi kayak ini adalah buah dari apa yang aku tahu gitu loh, dari agama yang udah aku anut kayak gitu. Jadi ini subjektif dari aku dan pengetahuanku seperti itu. Nah, kalau dari aku secara pribadi, yang ku tahu selama aku udah kurang lebih 21 tahun menganut agama Kristen, pokok dari pengajaran agama Kristen itu seperti yang sudah terkenal juga adalah tentang kasih. Di mana di dalam kitab Injil Matius itu ada di pasal 22 ayat 30 sampai 40. Di sana disebutkan hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Terus yang gak kalah penting dari itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi memang kalau di zaman, jadi kalau di Kristen itu kan ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru gitu ya, dari pengajaran Alkitabnya, kitab sucinya. Kalau di kitab perjanjian lama itu sebelum peristiwa Yesus datang ke dunia, itu emang Allah itu Allah itu menurunkan perintahnya, ajarannya itu yang pokoknya waktu itu lewat Nabi Musa melalui hukum Taurat. Jadi ada 10 hukum Taurat yang diberikan, itu pokok-pokok yang diajarkan dalam kehidupan bangsa Israel zaman dahulu. Tapi semenjak ada peristiwa Yesus hadir ke dunia, dia menebus dosa manusia, hubungan itu tidak terbatas lewat hukum Taurat lagi. Jadi pokok pengajarannya lebih ke bagaimana kita mengasihi, karena Yesus udah terlebih dahulu mengasihi manusia, turun ke dunia, bahkan mati, disalibkan, dan naik ke surga seperti itu. Jadi semenjak peristiwa itu, pokok pengajaran kita penggenapan dari hukum Taurat itu. Jadi hukum Taurat itu tetap ada, tapi penggenapan dari hukum Taurat itu pengajaran kita ditekankan pada kasih tadi. Jadi kalau teman-teman juga tahu salib itu, lambang salib itu kita punya pengertian, salib itu kan ada dua ya, garis ke atas sama garis ke samping. Itu diartikan yang lurus ke atas itu vertikal, yaitu kita mengasihi Tuhan, kita punya hubungan kasih dengan Tuhan kita gitu. Sedangkan yang horizontal yaitu hubungan kita sesama manusia juga harus penuh kasih seperti itu. Kalau untuk masalah ibadah sepertinya sama kayak teman-teman, mungkin teman-teman yang lain juga mirip. Kita itu di dalam agama Kristen itu juga cukup banyak aliran sebenarnya. Kayak yang sehemat pengetahuanku juga teman-teman Muslim kan punya ada aliran apa gitu ya. Nah di kita juga sebenarnya kayak gitu. Jadi itu ada beberapa aliran yang ku tahu, bisa kayak karismatik, bisa yang liturgis, bisa juga ada yang pentakosta gitu, semacam-macam lah. Tapi inti dari pengajaran Kristen ya tadi kasih, dan ya itu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu apa ya, yang tadi aliran-aliran itu sebenarnya nggak menjamin juga kita bakal terima keselamatan atau masuk ke surga. Keselamatan dan segala macam itu balik ke orangnya, apakah dia terima Injil, terima firman itu dengan kasih dan menerapkannya dengan kasih. Mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan, semoga bisa dimengerti. Thank you. Oke, thank you, Krisna. Ya, mungkin langsung lanjut aja nih, pertanyaannya sama untuk dari Agung mungkin sebagai perwakilan dari Islam. Monggo, Mas Agung. Gung, mohon maaf Gung, nggak kedengeran Gung.
Halo, halo. Dah. Udah deh. Oke, Oke. maaf. Oke, mungkin ya penjelasan saya tidak serinci para yang udah ahli, ya mungkin sedikit dari saya. Tadi yang pertanyaannya ajaran pokok dalam agama Islam dan kemudian kebiasaan yang dilakukan. Mungkin jika ditanya ajaran yang paling pokok di dalam agama Islam adalah tentang akidah atau tentang mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah. Jadi dalam Islam sendiri kita benar-benar dalam beribadah, dalam menjalankan sesuatu di dunia itu kita beramal hanya kepada Allah, alias kita tuh ya beribadah kepada Allah, kemudian menyembah kepada Allah, intinya mengesahkan Allah secara utuh. Tapi selain itu juga kita juga ada yang namanya muamalah atau berhubungan dengan manusia ya. Jadi di dalam Islam mungkin dikenal dengan hablum minallah, hablum minannas, yaitu berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Itu juga merupakan ajaran di dalam Islam. Kemudian selain itu mungkin juga selain akidah, muamalah, juga ada akhlak yaitu tentang apa ya seperti mengatur pribadi seorang Muslim secara pribadi yaitu bagaimana sikap terpuji dan sikap tercela begitu. Ya mungkin kalau tentang kebiasaan yang dilakukan mungkin ya teman-teman sering melihat kalau umat Islam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, menjalankan sholat 5 waktu, kemudian selain itu juga ada zakat dan ibadah haji di bulan haji di Mekah. Mungkin secara umum begitu, Yan. Saya kembalikan. Oke, makasih Agung sebagai perwakilan Islam. Oke, mungkin lanjut aja buat Maga, perwakilan dari agama Buddha. Monggo, Maga. Baik, sebelumnya terima kasih karena sudah memberi saya kesempatan memaparkan sedikit yang saya tahu tentang ajaran Buddha khususnya. Nah, kalau di ajaran Buddha itu ada ajaran pokok. Itu tuh pada intinya kalau agama Buddha itu mengenal yang namanya Satari, Arya Satari itu dalam bahasa Pali yang artinya itu 4 kebenaran mulia. Jadi 4 kebenaran mulia ini ada yang berisi tentang duka, sebab duka, terus berakhirnya duka, sama jalan lenyap untuk menuju akhir duka itu. Nah, jadi duka ini artinya kalau di bahasa Bali itu ya penderitaan gitu. Jadi sumber penderitaan gitu. Kalau sebab duka, nah ini sebabnya apa? Sebabnya ya seperti kayak kebencian, kayak terus kebodohan, itu kan sebab-sebab duka. Nah, terus ada berakhirnya duka itu melalui apa sih? Nah, melalui cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan mungkin bisa dilakukan dari agama Buddha itu, misal ya kayak melaksanakan Pancasila itu ada hubungannya sama yang terakhir, yaitu jalan menuju lenyapnya duka itu. Yang dari saya sih seperti itu ajaran inti dari agama Buddha. Sudah. Oke, makasih. Yan. Oke, berarti dengan ini kita bisa saling mengetahui ya teman-teman, dari Kristen Protestan seperti apa, dari Islam seperti apa, dari Buddha seperti apa. Mungkin jadi kalau boleh ditarik garis besarnya, tadi dari Kristen kita bisa mengenal tentang kasih ya, kasih kepada Tuhan sebagai pencipta kita, dan juga kasih kepada sesama kita, sesama manusia. Terus dari tadi Islam juga ada beribadah memuji hanya kepada Allah, kepada Tuhan kita. Terus sama ya sebenarnya
dari semua agama itu intinya mengajarkan kita gimana kita beribadah kepada Tuhan kita. Mungkin memang berbeda keyakinan, tapi memang intinya sama, yaitu kita karena kita diciptakan oleh Tuhan, kita juga akan kembali ke Tuhan, dan juga pada intinya kita juga tidak melupakan bagaimana kita berhubungan di dunia ini dengan sesama kita manusia, pun juga dengan Buddha seperti itu ya tadi. Mungkin juga saya yakin dengan agama-agama lain yang mungkin belum bisa kita undang di sini, mungkin ada agama Hindu, Konghucu gitu ya. Mungkin juga saya yakin kita semua pada intinya sama seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua nih teman-teman. Jadi kita mau saling diskusi nih gimana pandangan teman-teman terkait dialog antar agama. Yaitu ya seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Menurut teman-teman dialog antar agama itu seperti apa? Mungkin dampak baiknya, terus baiknya seperti apa dilakukan di Indonesia seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari Agung. Monggo Mas Agung. Oke, terima kasih atas waktunya kembali. Oke, mungkin pertanyaan dari Mas Ian terkait pandangan terkait adanya dialog antar agama. Ya, mungkin itu sangat bagus dalam sisi kita semakin tahu mengenai agama-agama dari teman-teman yang lain. Jadi di sini kita tidak menganggap agama kita paling benar sendiri atau gimana-gimana. Mungkin kalau dari tokoh Islam sendiri ada Ustadz yang bernama Zakir Naik. Itu beliau sering mengadakan seminar-seminar terkait dialog antar agama. Jadi di dalam seminarnya itu tidak hanya orang Islam yang hadir, tapi juga dari agama lain juga hadir. Di sana banyak dari teman-teman atau orang-orang agama lain bertanya kepada Zakir Naik tentang ini dan itu. Jadi mungkin dari orang dari mohon maaf dari agama non-Islam itu ingin tahu tentang Islam atau ingin tahu tentang ini itu terkait agama Islam itu contoh dari Ustadz Zakir Naik. Jadi ya kalau ditarik kesimpulan itu sangat bagus terkait eh, apa menambah wawasan. Begitu Mas Ian. Oke, Mas Agung, makasih. Oke, mungkin kalau dari Mangga nih sebagai perwakilan Buddha, menurut Mangga gimana itu dialog antar agama? Monggo, Mangga. Oke, Yan. Kalau terkait dialog antara agama ini ya saya setuju aja karena saling mempererat antara agama gitu kan ya. Kayak misalnya aja kayak FKUP atau forum umat beragama itu kan di situ sering tuh ada diskusi-diskusi tentang dialog-dialog seperti antara agama seperti itu. Jadi enak gitu loh kita saling belajar sama satu dengan agama yang lain dan menurut dari sisi pandangan satu dengan yang lain seperti itu. Oke, terima kasih Mangga. Lanjut nih, kalau dari Krisna, monggo. Oke, terima kasih Ian. Kalau dari aku juga pastinya mendukung hal-hal seperti ini terjadi ya. Tapi kembali kepada konteksnya, ini kan konteksnya Indonesia, berarti kita punya yang namanya Pancasila. Jadi diskusi ini harusnya ditujukan pada dasar kita ingin mempelajari atau menanamkan nilai-nilai Pancasila. Karena kayaknya beberapa ada juga yang mengadakan diskusi jatuhnya untuk memenangkan suatu agama atau satu ajaran agama tertentu kayak gitu. Jadi kalau konteksnya Indonesia kita menujunya ke Pancasila, ya ini adalah hal yang baik kita lakukan karena sila pertama juga ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Intinya kita mengenal adanya Tuhan terlepas dari itu ajaran apa dan apa yang diajarkan. Ya kita mau diskusi tujuannya kembali ke kepercayaan kita yaitu kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hal ini menurutku adalah hal yang baik tapi tergantung pembawaan diskusi ini tujuannya untuk apa kayak gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan dalam pengadaan diskusi lintas agama seperti ini. Seperti itu Ian. Thank you. Oke, thank you Krisna, Agung, dan Mangga. Jadi kalau boleh ditarik kesimpulan juga dari tanggapan teman-teman tadi,
bagus ya, berarti dengan adanya dialog antaragama kita bisa mengetahui dari agama satu dengan agama yang lain itu seperti apa di Indonesia ini khususnya. Tapi juga perlu diperhatikan tujuan utama dari adanya dialog antaragama ini, yaitu untuk kita saling mengetahui satu sama lain dan tentunya semakin mempererat tali persaudaraan kita dan juga meningkatkan rasa toleransi kita antar umat beragama. Tapi bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling mempererat tali persaudaraan. Oke. Mungkin kita lanjut aja nih teman-teman. Kalau yang selanjutnya nih, mungkin kita mau diskusi nih, gimana nih pandangan teman-teman, tanggapan teman-teman terkait adanya gerakan radikalisme di Indonesia atau terorisme seperti itu. Mungkin juga beberapa waktu belakangan ini kita sempat mendengar gitu ya, mungkin berita-berita di televisi, ada kelompok-kelompok yang mungkin kurang bertanggung jawab sehingga menyebabkan keresahan di hati masyarakat. Jadi mungkin kita mendiskusi gimana menurut teman-teman gitu ya. Mungkin kita bisa mulai nih dari Mangga. Menurut Mangga? Sebelumnya untuk Ian, aku mau tanya dulu nih, radikalnya dalam radikal ya. Karena radikal kan kalau secara umum itu kan kayak mungkin ideologi yang tidak sama atau tidak sesuai dengan ideologi-ideologi yang Indonesia punya atau berdasarkan Pancasila gitu, atau radikal yang seperti apa ya? Kalau boleh tahu. Pengertiannya agak luas sih sebenarnya kalau dari pandangan saya gitu. Karena sebabnya pun juga beda-beda kan. Oh, oke. Mungkin seperti ini sih pandangan nanti teman-teman dari Buddha, dari Islam, dari Kristen itu dengan adanya gerakan terorisme khususnya di Indonesia itu apakah berdampak selalu negatif kepada kita? Mungkin negatifnya misal ya bisa merusak ketentraman masyarakat, tapi kalau mungkin positifnya malah kita bisa saling mempererat kekuatan negara kita supaya menghindari adanya gerakan-gerakan separatisme seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih Mangga dari pandangan teman-teman. Gerakan terorisme atau radikalisme itu dampaknya seperti apa untuk Indonesia? Mungkin sederhananya seperti itu. Oke, kalau emang seperti itu berarti radikalisme secara umum ya. Kalau radikalisme secara umum ya tentu saja kalau untuk di Indonesia itu merugikan ya, karena kita tahu kalau di Indonesia itu ya kayak bisa teror di tempat ibadah gitu, terus mungkin juga radikal tadi apa tujuan utamanya untuk memecah belah bangsa seperti itu. Tapi yang masih saya belum pelajari tentang radikal ini tuh sebabnya gitu. Kenapa kok mereka ini tuh bisa itu punya pemikiran kayak ya itu kayak memusuhi gitulah ke agama yang lain, atau bisa gitu mereka berusaha untuk menghancurkan tempat ibadah seperti itu sih dari saya. Oke, siap. Thank you, Maga, tanggapannya. Mungkin bisa dilanjutkan, Krisna, bisa menambahkan dari Maga atau mungkin punya pemikiran sendiri, monggo. Oke, thank you Ian. Pastinya karena ini radikal secara umum, tindakan radikal itu tindakan yang ini ya, ya keras, yang yang bertentangan dengan apa yang ada di negara kita gitu. Kalau dari aku secara pribadi, pastinya itu bertentangan dan ditentang oleh
penganut agama Kristen. Karena seperti yang udah tadi aku jelaskan, ajaran utama kita, hukum yang terutama yang diajarkan kepada kita adalah hukum kasih. Dimana dengan kita memberikan tindakan semena-mena dan kasar dan keras seperti itu akan bertentangan dengan kasih gitu. Even kita mau menegur orang di agama Kristen itu juga diajarkan untuk menegur dengan kasih gitu loh. Jadi tentunya itu bertentangan dan tidak dibenarkan dalam pengajaran agama Kristen. Seperti itu, Ian. Thank you. Oke, thank you Krisna. Monggo kalau dari Mas Agung sebagai perwakilan Islam bisa menanggapi. Oke, terima kasih atas waktunya kembali Mas Ian. Ya, mungkin yang jelas dari pandangan Islam sendiri terkait radikalisme yaitu jelas itu sangat bertentangan baik di dalam agama Islam maupun di dalam Pancasila atau bernegara juga. Ya, jadi kalau ditanya pada dampak negatifnya yaitu yang jelas orang-orang jadi khawatir terkait adanya radikalisme di sekitar. Jadi itu mungkin dapat menimbulkan suatu hal yang mungkin atau kejadian yang tidak diinginkan. Ya mungkin kalau kita lihat berita sehari-hari biasanya orang yang melakukan aksi apa radikalisme itu biasanya berkedok agama Islam. Jadi saat melakukan aksi itu mereka memakai pakaian orang Islam seperti bercadar, berjenggot dan lain-lain. Tapi di sini saya menyampaikan kepada teman-teman itu jelas sangat bertentangan dari dalam agama Islam. Di sini agama Islam itu cinta kedamaian. Uh, jadi itu merupakan hal yang sangat bukan dari agama Islam. Mungkin tadi dari Maga bertanya, itu kenapa ya bisa orang-orang melakukan itu? Ya mungkin tadi Mbak Krisna tadi menyampaikan di agama Kristen tadi ada aliran-aliran. Ya begitu juga dengan Islam itu ada aliran-aliran yang bercabang-cabang. Di sini, di sana juga terdapat salah satu aliran yang menganggap bahwa darah dari seorang non-Islam itu halal untuk dibunuh. Ini jelas bertentangan secara keseluruhan. Di sini agama Islam itu dilarang membunuh kecuali dalam beberapa perkara seperti dalam hal perang. Tapi ini kan bukan bukan waktu perang. Jadi itu tentu merupakan hal yang tidak baik. Jadi ya secara intinya kalau radikalisme itu merupakan hal yang tidak dipandang baik di dalam agama Islam. Jadi begitu sih secara intinya. Oke, thank you Agung, Krisna, Maga. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya teman-teman. Intinya gerakan radikalisme, terorisme seperti itu memang kita sebagai umat beragama ya, entah itu beragama Islam, Buddha, Kristen, Katolik, jelas menentang adanya gerakan-gerakan seperti itu. Karena kita sendiri sebagai umat beragama, kita juga memiliki ideologi Pancasila seperti itu, di mana ya gerakan-gerakan seperti itu sangat bertentangan dengan ideologi kita, pun juga terutama dengan keyakinan kita masing-masing yang kita anut, dan sangat tidak dibenarkan ketika adanya atau munculnya kabar gerakan terorisme seperti itu, kita langsung menuding, oh ini pasti ada dari provokatornya dari agama ini. Itu sangat tidak dibenarkan. Justru dengan adanya munculnya gerakan-gerakan seperti itu, kita sebagai umat beragama dan umat yang berideologikan Pancasila tentunya semakin saling menguatkan satu sama lain dan meyakinkan bahwa itu tidak merujuk pada salah satu keyakinan, tapi itu memang kita sebagai umat beragama kita harus sama-sama mengentaskan gerakan-gerakan seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir nih teman-teman,
harapan dari teman-teman sendiri, harapan dari teman-teman Kristen, Islam, Buddha, untuk waktu yang akan datang gimana sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia harus saling semakin memperkuat tali persaudaraan kita antar umat beragama. Kira-kira usaha-usaha seperti apa yang dapat dilakukan supaya agama-agama Indonesia tetap bisa bersatu dan tentunya saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Mungkin bisa dimulai dari Krisna. Oke, thank you Ian. Kalau dari aku secara pribadi sih, yang pertama yang pasti harus ditanamkan adalah bahwa berketuhanan itu penting karena kita negara yang berketuhanan, even itu terlepas dari agama apa. Karena kita menganut ideologi Pancasila, jadi itu penting untuk ditanamkan sejak dini. Sejak dini dari mana? Ya pertama sebenarnya dari keluarga ya yang harus ditanamkan. Karena kadang aku juga masih melihat kayak dari keluarga itu udah nanamin kayak agama itu salah, orang yang pakai ini tuh salah, orang yang ke ibadah ke sini tuh salah gitu loh. Jadi sebenarnya kalau emang kita hidup di Indonesia dan kita mengaku kita bangsa Indonesia, orang-orang tua juga perlu menanamkan itu ke anak-anaknya gitu loh. Oh itu saudara kita, emang mereka dengan aliran itu seperti itu, mereka agama itu kayak gitu. Dan kalau sebagai konteksnya sebagai bangsa Indonesia ya jangan menganggap kita yang paling benar gitu. Even di dalam agama kita memang kita harus mempercayai agama kita gitu kan. Tapi ya jangan sampai kepercayaan kita merusak hubungan kita dengan sesama gitu loh. Karena tadi kita juga belajar kan di masing-masing agama juga mengajarkan untuk sesama manusia itu berhubungan baik juga seperti itu. Terus selain dari keluarga ya adalah hal yang penting juga untuk institusi-institusi pendidikan formal maupun informal menanamkan ini seperti itu. Kayak kita sekarang mungkin karena Ian ini dari tugas agama, jadi adalah hal yang baik juga untuk mengadakan diskusi seperti ini kayak gitu. Terus bisa jadi juga dari apa ya? Dari pengajaran agama itu sendiri juga sih harus menekankan karena kita hidup di Indonesia ya apa ya? Jangan fanatik sama agamamu sendiri gitu loh. Karena kita konteksnya hidup di Indonesia ya, kecuali kita hidup mungkin di negara mana emang itu negaranya berketuhanan terhadap satu agama doang kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku untuk terkait perbedaan agama ini. Thank you Ian. Oke, thank you Krisna. Ini kalau dari Maga nih, gimana Maga? Oke, menurut saya mungkin lebih cenderung ke solusi dari usaha untuk membina kerukunan umat beragama di Indonesia. Karena di Indonesia ini kan kita menganut sistem Pancasila yang berketuhanan, jadi apalagi dari pandangan Buddhis itu kita akan mengajarkan cinta kasih dan kasih sayang, sehingga ya dari dhamma-dhamma yang disampaikan mungkin dari wihara-wihara atau mungkin dari tempat ibadah-ibadah yang lain gitu kan udah mengajarkan. Nah, itu perlu tekankan lagi. Terus ada juga dari keluarga sendiri mungkin kita ngajarin ke anaknya tentang gotong royong atau ya, berbagai kerukunan yang lain kan bisa kan, seperti itu yang kita bisa lihat kerja bakti gitu di tetangga-tetangga atau ya yang lain juga kayak menegur sapa itu kan budaya-budaya kayak gitu. Kayak sekarang aja contoh nyata tuh di desa agak beda sama yang di kota kan. Kalau di kota cuma ada apa doa, kalau di desa kan sampai mungkin klakson sambil menggol kayak gitu. Itu udah beberapa terjadi di tempat-tempat lokasi yang lain gitu kan, seperti itu. Oke, thank you Maga. Mungkin nih dari Mas Agung selaku perwakilan dari Islam, monggo Mas Agung. Oke, terima kasih atas waktunya kembali. Di sini mungkin tadi pertanyaannya terkait usaha untuk membina kerukunan umat beragama di antar umat beragama. Jadi mungkin kalau dari saya menekankan satu hal yaitu tentang toleransi.
Jadi apapun agamanya, apapun perbedaannya, kita harus toleransi atau uh, menghormati dan um, intinya intinya menghormati terus tidak melakukan hal-hal yang menghalangi uh, agama-agama orang lain untuk uh, menjalani ibadahnya, yaitu ya intinya tentang toleransi. Ya mungkin kalau di Islam sendiri ada kutipan ayat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi di sini ya silahkan kalian eh, beribadah sesuai agama kalian dan kalau dari agama saya ya saya akan melakukan ibadah saya. Jadi tidak mencampur adukan agama. Ya mungkin sebagai contoh kecil kemarin waktu tanggal 13 Mei agam dari Kristen dan Katolik ada hari raya kenaikan Isa Al-Masih dan begitu pula di dalam agama Islam bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Ya udah dari umat Kristen dan Katolik ya beribadah dalam menjalankan sesuai apa yang dianut tentang kenaikan Isa Al-Masih, kemudian dari agama Islam sendiri melakukan hari raya Idul Fitri. Jadi ya secara intinya kalau dari saya yaitu tentang toleransi. Begitu Mas Ian. Oke, terima kasih Agung, Maga, Krisna ya. Jadi sangat banyak sebetulnya teman-teman usaha-usaha yang bisa mungkin kita lakukan gimana untuk membina kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Oke, itu tadi mungkin diskusi kita yang terakhir teman-teman. Jadi nggak kerasa ternyata nih kita secara langsung sudah melakukan dialog antar agama nih pada sore hari ini. Mungkin ini harapannya dengan adanya dialog antar agama ini tidak hanya sekedar penyelesaian tugas agama dari kampus ya teman-teman, tapi juga dapat membawa dampak baik bagi kita masing-masing di sini karena kita sudah mengetahui gimana pandangan-pandangan dari teman-teman kita yang beragama lain. Kita jadi bisa mengetahui bagaimana mereka menanggapi dengan isu-isu yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, sekali lagi mungkin di akhir dialog kita pada sore hari ini teman-teman, terima kasih untuk waktunya, terima kasih Maga, Krisna, dan Agung udah berkenan hadir kita melakukan dialog antar agama ini. Harapannya mungkin kita bisa bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya di lain waktu dan harapannya juga tetap kita sebagai umat beragama kita harus bisa menjadi contoh juga bagi orang-orang di luar sana karena kita sudah berdialog seperti ini, jadi tidak diperkenankan untuk mungkin saling menjatuhkan antar agama, tapi tetap ditekankan untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian dulu teman-teman. Mohon maaf kalau mungkin dari awal kita tadi berdiskusi sampai akhir ini ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Dan juga mungkin karena mungkin masih momen lebaran ya, mungkin kita selamat Hari Raya Idul Fitri terutama untuk Mas Agung. Harapannya kedepannya kita bisa saling berdialog lagi, berdiskusi lagi, dan tentunya saling menjaga toleransi. Oke, mungkin kalau dari saya seperti itu. Selamat sore teman-teman, selamat melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih. Saya izin tutup roomnya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ian. Terima kasih semua. Ya terima kasih semua. Izin live ya Ian.